Pada pertemuan ke-12 apresiasi puisi kali ini, kita akan membahas mengenai transformasi cerpen mawar yang tenggelam menjadi sebuah puisi. Nah, di mana transformasi fiksi menjadi puisi ini saya bahas bersama rekan saya di dalam makalah Seminar Sastra Universitas Riau 2022. Makalah ini membahas mengenai transformasi dua arah pada karya sastra prosa fiksi ke karya sastra puisi dengan menggunakan struktur menambahkan dan menghilangkan kata yang ada di dalamnya. Transformasi merupakan perubahan mengenai suatu hal maupun keadaan yang mengalami pergeseran nuansa sesuai dengan pikiran penyalinnya. Bentuk dari pergeseran tersebut menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses transformasi dua arah pada prosa fiksi ini, penyalin merupakan kunci utamanya. Nah, pada makalah ini penulis memilih sebuah cerpen untuk ditransformasikan menjadi sebuah puisi. Cerita pendek merupakan karya fiktif yang ditulis hanya beberapa lembar saja. Cerita pendek atau cerpen ini bersifat subjektif, yang mana cerita di dalamnya menulis sesuai dengan pikiran dari penulisnya. Makalah ini membahas mengenai mentransformasikan karya sastra prosa fiksi. Cerita pendek berjudul Mawar yang Tenggelam, karya Dewi Mustika yang dijadikan dalam bentuk puisi. Nah, sebelum memparafrase cerita pendek ini, kita perlu memahami terlebih dahulu isi dari cerita agar dapat dengan mudah dalam melakukan proses parafrase tersebut. Berikut pembahasan mengenai cerita pendek Mawar yang Tenggelam, karya Dewi Mustika. Cerita pendek Mawar yang Tenggelam karya Dewi Mustika adalah cerpen yang diadaptasi dari cerita rakyat, yakni asal-usul Sungai Sorai daerah Rokan Hulu. Nah, cerpen ini mengisahkan tentang seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga dengan 4 orang anak perempuannya. Sang ibu sangat menyayangi keempat putrinya, meskipun anak-anaknya tidak banyak membantu sang ibu dalam mencari nafkah. Keempat putrinya tersebut bernama Mawar, Melati, Dahlia, dan Kenanga. Dari keempat putrinya tersebut, Kenanga si anak bungsu yang lebih perhatian kepada ibunya, sedangkan Dahlia tidak bisa sering membantu ibu karena ia selalu disuruh oleh kakaknya yaitu Mawar. Dahlia sangat takut kepada kakaknya sehingga dia tidak bisa melawan perintah si Mawar. Berbeda dengan ketiga saudaranya yang masih ada membantu sang ibu, si sulung yakni Mawar, ia lebih memilih merawat kulitnya agar tidak kasar. Konflik dalam cerita pendek ini bermula di mana pada suatu sore ketika sang ibu pulang ke rumah dengan keadaan yang lelah sekali. Biasanya putrinya Kenanga atau Melati selalu menyediakan segelas air putih ketika sang ibu pulang bekerja dari pagi hingga petang. Tetapi kedua putrinya itu pada hari ini sedang tidak ada di rumah. Sang ibu memanggil Dahlia untuk meminta tolong mengambilkan air minum untuknya. Namun Dahlia menolak dengan alasan ia harus pergi menimba air dari sungai. Namun untuk kakaknya Mawar ingin mandi. Ibu yang mendengar penolakan dan alasan dari Dahlia membuat sang ibu marah. Alih-alih mengambilkan ibunya air minum, Dahlia lebih takut dimarahi kakaknya nanti jika terlambat menimba air. Dengan amarah sang ibu langsung berjalan ke kamar Mawar. Betapa kesalnya sang ibu melihat anak sulungnya itu sedang bersantai di kasur. Sang ibu langsung menarik Mawar menuju sungai. Ketika sampai di sungai, terlihat kedua putrinya yakni Melati dan Kenanga sedang mencuci pakaian. Dengan nada tinggi, sang ibu menyuruh Mawar menggantikan adiknya untuk mencuci pakaian. Dahlia yang tidak tega melihat kakaknya sendirian di sungai, ia memilih untuk membantu kakaknya bekerja. Sedangkan Melati dan Kenanga ikut pulang ke rumah bersama ibu. Karena langkah Mawar tidak hati-hati, ia menendang cucian yang sudah Dahlia cuci hingga terjatuh ke sungai. Nah, Mawar menyuruh Dahlia untuk segera mengambil baju yang terhanyut. Namun, Dahlia menolak karena takut ia tidak bisa berenang. Akhirnya, Mawar yang kesal sambil berdecak mengambil baju-baju itu. Tetapi, arus tiba-tiba menjadi deras dan baju-baju itu menyelimuti badan Mawar. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam mentransformasikan cerita pendek berjudul Mawar yang Tenggelam menjadi sebuah puisi yang berjudul Dara Berhati Tunanetra. Yang pertama, menentukan cerita pendek yang akan dianalisis.
Lalu baca keseluruhan isi dari cerita pendek tersebut. Kemudian pahami amanat yang terdapat pada cerita, baik yang tersurat maupun tersirat. Lalu buat sinopsis dari cerita pendek tersebut. Nah, pilih ide-ide pokok yang nantinya akan disajikan sebuah puisi, lalu ciptakanlah puisi. Berikut karya puisi dari hasil transformasi cerita pendek berjudul Mawar yang Tenggelam. Darah berhati tunanetra karya Rihan Nayasabila dan Atia Teklarifa. Langit mendung mengiringi langkah ibu, hujan keringat basahi dirimu. Dengan tulang punggung yang tak perlu dibantu, menjadikan hatimu kuat penyayang kalbu. Darah sibuk mempersolek wajah, namun lupa mempersolek marwah. Pikiran terhanyut di bawah ombak, membantu ibu, hatimu tak tergerak. Segelas air diminta ibu yang lelah, bantahan pahit yang kau jadikan hadiah. Apapun yang telah engkau lakukan, maka siaplah engkau mendapat balasan.